كحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه سيد أحمد سيد أبينا جميع المسلمين والمسلمين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم لا حول ولا قوة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه إن الله يلقي على الخصوص طاقة يحوجهم إلى الخلق بالاحتياج والطمع فيه يلقي بقلوب الخلق المنع لهم ويرمنهم بأيديهم ليردهم إليه إذا رجعوا إليه عيش ونقد رزقهم من حيث لا يحتسبون قرب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Berkata Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Allah Ta'ala memberi kepada orang yang ma'rifat akan kesusahan dan berhajat mereka kepada makhluk dengan sangat berhajat dan mengharap pada mereka. Dan Allah memberi pada hati makhluk menegah bagi mereka dan menjauhi mereka apa yang pada tangan mereka supaya mengembalikan ia akan mereka kepadanya. Apabila kembali mereka kepadanya dalam keadaannya putus asa daripada makhluk, tunduk kepada Allah, maka Allah memberi rezeki akan mereka sekira-kira tidak dikira-kira oleh mereka. Itulah tafsiran daripada Al-Quran wa qurra bi adkhilni mudkhala sidqin. Akan melimuhi dan ku masukkan akan aku tempat masuk yang benar. Akhrijni mukhrajah sidqin, keluarkan akan aku tempat keluar yang benar. Aja'ali jadikan bagi meladun dari sisimu sultanan nasir, kerajaan nasira yang menolong. Maknanya bahwa perjalanan para awliya makhluk itu jauh. Padahal mereka sangat memerlukan untuk adanya wujud makhluk supaya di waktu berjalan itu seperti ada sesuatu yang dipandang. Setelah mereka meyakini makhluknya itu dasar kada memberi manfaat mudarat, maka diberilah oleh Allah kekuatan yakin ya di hati tadi kada takutan lagi gitu. Dan Allah menolongi dengan pemberian yang kada dihitung, kada dihitung oleh makhluk. Karena di dalam perjalanannya memang menyaksikan dan meyakini makhluk kepada kaum menolong. Apabila ia dihurpakan orang itu,
Di awal perjalanan makhluk ini kayak ini dan itu, akhirnya sampai masuk ke dalam perjalanan akhir umur, maka sangat berbahaya. Karena di waktu awal kada ditampaikan orang isi makhluk. Keluarga Rasulullah SAW orang sugih seberita seiko-ikong ada nama menolonginya. Jadi beliau memperjuangkan agama, yang menolongi Abu Bakar, teman Sidin, istri Sidin, Khadijah. Nah, kalau kada dia mengharap keluarga, karena memang kada nolongi dia. Nah, kayak itu dia di dalam perjalanan para aulia. Kada dia menolongnya. Sehingga kan yang minta tolong dia kada menolong juga. Baik Allah Ta'ala. Nah, kayak itulah perjalanannya. Sehingga sampai ke mati kada ada apa. Artinya mempengaruhi di dalam keyakinan. Oh, inilah Rasulullah ke Madinah. Kada bisa menduit, kada bisa apa. Karena yakin Allah Ta'ala. Akhirnya ke Madinah doa ini berkorban harta. Inilah makna rezeki yang kada dihitung-hitung. Astagfirullah dzikra billah la bi nafsik. Hendaklah engkau ingat seluruhnya itu dengan Allah, bukan sebab dirimu. Aku baca rahimahullah meletakkan ina nafsi. Ya Allah, jangan engkau serahkan akan keyakinanku pada diriku. Walihada karena Rasulullah daima ibtikallam maulah. Karena itulah Rasulullah berkekalan berhajat kepada Allah. Karena yaqulu daima latakin ya nafsi tarfata ini. Yang engkau serahkan akan aku kepada diriku sekejap mata. Akhlaqni kilatal walid khair ma'ullah. Pimpinlah aku sebagaimana pimpinan orang yang melahirkan aku. Ya, seperti Ibn Walid yang maulud yang dilahirkan. Ibn mau ahlahu, ibunya keluarganya Ibalihud. Bersangatan biharasatihi, meliharanya hibzuhi. Min kulli ma yuzir, seluruh yang mengganggu akan dia. Hanya di situ awal perjalanan. Isinya ada dan apa? Sebenarnya makhluknya itu ada dan apa ini cuma Allah Ta'ala memberi penadapan kepada orang. Alimah ma'arasana qila rahmatan lil alamin. Orang tahu sebenarnya. Jadi itu Rasulullah yang jadi rahmat seluruh alam, tapi si makhluknya ini diulah orang agar supaya kada senang itu. Supaya isinya si orang yang diangkat Allah tadi kepada Allah aja, yang kepada makhluk isinya itu aja. Kalau rame aja hidup ini ada apa ya? Al-aidan bil hikam man abara min bisat ihsanihi asmatat hul isatu wa man abara min bis ihsani la ilahi lam yasmut ida asa. Yani man syahada ihsan nafsi wa amali bi ta'ati rabbih in basata lisana bi nafsiha wa bizahri bil ta'ala. In waqad misatun mukhlifatun in qabada an dhalika asamata lima yaqtalihi min al-khajli wal hayya. Hadhihi tariqah ahli taqrib yang zulma minhum ila Allah min amalin salihin aw qalihin. Dan saya mengambil iktibar daripada luasnya kebaikannya. Niscaya membisukan akan dia oleh kesalahannya.
Barang siapa mengiktibar daripada luas kebaikan Allah kepadanya, saya tidak akan bisukan apabila ia tersalah. Barang siapa memandang dirinya baik dan gawiannya karena beribadah, niscaya lidahnya berani berkata untuk memberi nasihat kepada orang lain, karena dirinya merasa baik dari orang lain. Terjadilah sesuatu di dalam dirinya kesalahan dan berbeda maknanya dengan hukum Allah, ini melanggar niscaya terkejutlah ia dari itu dan berdiam, karena apa yang mengenai akan dia daripada sangat malu oleh ia sangat. Ini adalah jalan orang yang makna syariat. Ketika memandang barang dari mereka kepada Allah daripada amal saleh atau amal yang tidak baik. Amal saleh amal yang baik, oleh amal yang tidak baik. Maknanya apabila seseorang apa aja hidupnya ini, karena seluruhnya dari Rasulullah, seluruh kita akan jadi pemimpin. Hukum lain seluruh agama adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan tentang yang dipimpinnya. Jika seseorang di waktu memimpin baik dirinya sendiri, dipimpinnya itu berbuat baik dan seluruhnya dia merasa dengan ada wujud ilmu, kalau ada wujud pengalaman bahwa memimpin diri, maka suatu saat waktu tersalah dirinya itu ada selamatnya. Dari diri lalu turun ke keluarga, mungkin ada punya keluarga, jadi wujud anak, cucu atau seterusnya. Merasa ingin memimpin suatu saat salah dan itu pun akan membawa celaka dirinya. Sedangkan manusia pasti ada bisa kada salah. Nah, apa sebabnya? Karena ada ikhlas. Itu isi awal. Pada seseorang ada ikhlasnya dalamnya. Suatu saat berbeda, kelihatannya sebab ada ikhlasnya. Nah, usang kita. Aman syahada ihsan Allah ilaihi ghamrat ihsan huwa in basatta nasbi halaini min ghairi farin. Barang siapa memandang Allah Ta'ala yang berbalik kepada dirinya dan kepada orang lain walaupun melewati dirinya, tapi Allah Ta'ala semuanya. Dia akan memandang kebaikan datang dari dirinya, niscaya meluaslah lidahnya, artinya senanglah lidahnya pada dua hal, ada debat bidah. Dia syahadat wahdati rabbihi wa qayyumiyatihi awjabat jarat pada diri, karena ia syahadah Allah sifat as-sah dan maha kuasa yang mewajibkan beraninya atas perjalanan itu. Artinya ya ikhlas. Karena Allah menyuruh kulukum lain, kulukum mas'ulun an ra'iyatihi lihi hadisah, maka kita maju kan kayak itu. Allah menyuruh dan kita kan ada upaya kita juga yang salah-salah. Pada jahit makhluk tuh, pada perbuatan Allah kan ada salah.
Lalu in basata itu tetap kadang menjadi beban di waktu menjadi pemimpin. Kalau jadi beban mengalihi kita banyak beban, tambah beban memimpin, kita mengalihi mimpin. Karena kita makhluk, artinya belum sampai ilmunya, menambahi masalahnya. Baik, ya, belum jadi pemimpin, kita harus mengerti. Itulah daripada kataan, hendaklah kamu menguasai ilmu qabla antara asal sebelum jadi pemimpin. Bukan ilmu hafalan yang di kitab di apa itu lain, ilmu tentang bagaimana jadi pemimpin supaya kada menjadi beban. Kalau kada jadi beban kan kita biasa aja hidup mau kayak apa aja. Karena Allah Ta'ala di dalamnya itu maknanya. Dan setiap hidup pasti merubah, setiap apa aja ada perubahan. Karena bisa katakan itu di waktu perubahan itu, kalau kada bisi Tuhan, nah itu lalu jadi beban. Kalau bisi Tuhan, Allah mau merubah. Allah khalaqnahum wa sadadna aslahum yasyi'na badalna amsalahum tabdila. Allah mencipta makhluk dan memperkuat makhluk dapat berdaya. Yasyi'na apabila Allah menghendaki, badalna kami ganti makhluknya. Tabdila akan sempurna penggantian, artinya di dalam wujud seseorang berjalan di dalam jalan Rasulullah ada takutan kawan itu mananya, dan ada takutan permasalahan karena Allah merubah manusia ini. Kada bersyukur diberi ini dari itu, Allah mampu mengganti. Nah, manusia kada bersyukur diganti dengan yang lain, kada itu kita ini orang muslim, puasa sudah kita nih, kalau juga tarawih, kalau juga pengajian, syukur sudah nih itu, apalagi bingung-bingung artinya hidupnya itu. Allah Ta'ala mampu mengganti kalau kita kada bersyukur dengan orang lain. Orang non muslim hendak benar supaya Islam cuma ini kada diberi hidayah. Orang menggaring hendak benar puasa cuma ini kada mampu. Orang lemah dan itu selalu hendak benar empat pengajian di kada kawan. Kita kawan kada bersyukur. Nah itu makna perjalanan belakang Allah ya, ada masalah. Jadi di sinilah kata bahwa kamu kuasai betul-betul ilmu sebelum menjadi pemimpin, karena seluruh hal ihwal apa aja dia akan berubah. Artinya perubahan dari Rasulullah perjalanan sidik kayak itu aja. Sahabatnya itu orang besar-besar semua, tapi di dalam hidupnya perjalanannya kada satu arah. Ya, di dalam makna ada bermasalah dengan apa salahnya, dan antara tulislah di dalam sejarah kita. Ya Rasulullah SAW, sayati'alaikum zaman segera datang, itu kan makna perubahan. Alaikum bi khulafai rasyidin, itu kan makna perubahan. Aliyatariqan ta'ala yanzuru ma yati min Allah ilahi la yukhallifu lima alaihi ahlut ayanzuma minhum ilallah. Nah ini jalan orang diberi Allah Ta'ala hidayah makrifat berbeda. Artinya kan kawah dikalahkan orang ini itu karena orang besi Tuhan. Tak bisa melemahkan orang kalau orang ada besi Tuhan.
Dua permasalahan yang seluruhnya masalahnya berat. Pertama permasalahan adalah wujud pangkat, tapi itu kan berat karena itu politik. Kedua wujud ilmu. Nah, wujud ilmu ini sangat berat permasalahannya karena ini agama. Di dalam dua ini sangat dimusuhi orang dan sangat digemari. Artinya apabila jadi dimusuhi dan digemari orang, ada orang senang, ada orang kandak, itu maksudnya. Apabila kalau visi Tuhan masuk di situ, kita akan kandas setengah jalan. Ada semudah yang lulus untuk menjadi ulama kandak. Nah itu hanya jalan untuk menjadi ulama, lalu mengajar dan seluruhnya, tapi belum tentu ma'rifat. Nanti ulama itu menyelamatkan, bukan menambahi orang. Pusing apalah mikirkan ilmu yang diajarkannya. Karena ujub manusia, kalau saya sampai mati, pusing manusia, ada bisi Tuhan. Wahai masalah azimatan ini adalah masalah yang sangat besar, lagi sangat penting. Yang bagi ada menahkaman jamaah, sugianya bagi orang masuk di sini punya peradaban dan punya hukum yang sangat jamatun kuat. Ya masdahabanas memalin rabbihim. Nah, ini masuk masalah yang berbeda manusia di dalam makna orang beribadah kepada Tuhannya. Mana bahana sahibul hikam, hendaklah kita di dalam kitab hikam bahasa Tagalog kita masih mengatakan berminat dengan kitab kata berminat. Dan Syekh Abi Abbas ada menakib gurunya Abi Abbas. Syekh Abi Hasan dan gurunya Abi Abbas itu Syekh Abi Hasan. Abi Hasan saja kan diisi kalangan kitab ada. Karena ada basic kalangan kitab murid sayyidina Abil Abbas Al-Mursi, tapi memang sangat istimewa karangannya mencakup seluruh apa yang terdahulu di dalam kitab, yaitu Ahmad bin Lailah murid Abil Abbas Al-Mursi. Hikam isinya adalah Ihya Ulumuddin 4 jilid, diringkas menjadi hikam isinya adanya makna daripada peradaban dan ilmu hakikat. Qala ya'ni Syekh Abi Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu an-nas ala thalathati aqsam. Manusia 3 bahagian. Abdun huwa bi syuhudi ma minhu illa Allah ta'ala. Abdun ma huwa bi syuhudi ma manna Allah ilaihi. Abdun huwa bi syuhudi ma manna Allah illa Allah. Pertama seorang hamba yang ia memandang barang dari dirinya kepada Allah Ta'ala. Ada seorang hamba yang dia memandang barang yang dari Allah kepada dirinya. Yang ketiga seorang hamba dia memandang barang yang dari Allah kepada Allah. Anna min nas ma yakunu ghalib alayhi syuhud wa taqsir isatihi fa yakunu maqal mu'tazilin baina yadayillah mu'tazil baina yadayillah ta'ala lazimuhu al-ahsan wa haliful ashjar yatawari kamadu kulama badan nasi'atun wasifa lahwan al-safi su'in. Sebagian manusia orang adalah kebiasaan pandangannya yaitu melihat kekurangan dan kesalahan. Maka yang menempatkan dirinya di tempat orang yang meminta ujur antara hadrat Allah. Jadi berlah hidupnya kesedihan. Dikuasai atasnya kesusahan apabila nampak daripadanya kesalahan, terbuka daripadanya adalah sifat yang jahat. Apabila manusia maknanya dalam hidup melihat diri dan jauhian diri, maka rata-rata ia mengamalkan astagfirullah itu maksudnya.
Astagfirullah wa atubu ilaih. Artinya terus menerus aku minta ampun dan bertobat, dan seluruhnya ada liputilah di dalam dirinya itu takut dan sedih. Ada bisa keluar itu. Karena sangat takutnya dan sedihnya bisa orang tadi dalam hidupnya kalau makan sedikit, tidur sedikit, berkata sedikit, bergaul sedikit. Saja juga orang ini terus menerus di dalam kehidupannya terus menerus mengingat mati, bisa dengan wujud diulahnya lah di rumahnya ada kubur, sedang salat masuk ke dalam kubur itu. Nah itu orang jalannya khauf. Orang memandang ada wujud dirinya, tapi sudah di situ. Artinya diri wujud iya sudah biar Allah paham seluruh agama sampai kena mati. Kalau sebentar saja air mata ini keluar. Artinya kalau ini hendak jalan di situ, melewati jalurnya, bersangatan Allah itu sifatnya keras kepada orang-orang ya, jadi terjadilah pada Fir'aun, terjadilah pada Namrud, terjadi dia bencana itu takutan babisannya lalu panang terjadi di dalam siksa Allah ini dan itu seluruhnya itu takutan babisan. Abdul al-Gharib alaihi syuhud mamanallah yang dapat ihsan ajab al-imtihan hiya talazimul misra farah bi nikmatillah ta'ala. Jalan yang kedua seorang hamba yang pandangannya, keyakinannya apa yang Allah beri kepadanya dari kurnia dan kebaikan, kemurahan dan nikmat. Dan ini jalan melazimkan akan kegembiraan dan senang dengan nikmat Allah. Kalau Allah Ta'ala qul bi fadlillah bi rahmatihi bi yafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman, katamu yang kurnia Allah rahmatnya hendaklah kamu bergembira, itu lebih baik dari apa yang kamu himpunkan daripada ilmu dan amal tak harta. Dua jalan itu tergantung orang mempelajarinya, sama aja pada isinya agama. Jalan yang kedua, jalan apa yang diberi Allah, jangan apa diriku. Yang diberi Allah apa? Hidup pemberian Allah kurnia yang besar. Kemudian sehat kita bergerak dan apa saja itu kurnia yang besar. Kalau beribadah kurnia, dilihatlah seluruh pemberian yang besar dari Allah. Jangan melihat diri kita, melihat pemberiannya aja. Nah itu akan menjadikan timbul hati senang kepada Allah yang memberi. Kalau itulah maknanya ayat perahu bifadlillah dengan Allahnya yang memberi kurnia. Ini maknanya adalah seorang hamba tidak memandang dirinya, tapi memandang pemberian Allah. Diri hamba itu sebenarnya kada ada asalnya. Lalu diberi Allah menjadi ada kan pemberian. Setelah ada hamba tadi, lalu dilahirkan pulang jahil ke dunia, pemberian. Kenapa disebut pemberian? Karena tidak ada doa permohonan. Permohonan itu setelah kita sudah mengerti bisi Tuhan, ya Allah ya Rahman Rabbana atina, sudah ada kita kalau waktu kada ada bila mohon.
Kalau kita masih setetes air, kemudian jadi manusia, kalau ada apabila memohon, itu sebut. Nah setelah itu kan langsung lahir tadi, kepala bertangan apa? Nah, itu nikmat pemberian, langsung hidup pemberian. Hati berjantung, paru-paru apa seluruhnya pemberian. Maka gagah hidup kita nih, kayak orang. Nah itu pemberian, karena ada meminta. Nah apalagi artinya diberi ulang lengkap seluruhnya, disuruh orang mengenal, jangan kamu, nah aku, nah ada itu nah. Mulai balik sampai mati dipertahankan itu. Di waktu mati itu asli sudah pengenalan sebenarnya. Mempertahankan pengenalan itu aja. Ada kalimah la ilaha illallah. Dan khutila li'alikan matilah, bahwa syahid siapa mati untuk meninggikan kalimat Allah, syahid contoh. Orang perang sabilillah, kenapa jadi perang sabilillah? Karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Perang ayat Rasulullah, perang Badar, perang Uhud, nah itu aja. Ya Rasulullah setelah balik perang Badar, kita ini tetap berperang. Perang ini perang percontohan jahir sabilillahnya, tapi perang di dalam diri, mempertahankan kalimat itu dari awal nafas keluar sampai nafas terhenti, la ilaha illallah. Ya ahli kalimatillah itu kaum bertanya bahwa syahid maka mati syahid lalu maka akhir kalam la ilaha illallah dahal jannah sesudah kada berhisab, artinya kada melihat neraka. Kalau sebenarnya kita aja salah paham, salah Allah Ta'ala membadati ini dan itu, padahal kan karena kalimat itu disembunyikan, jangan sampai ketahuan orang lalu yang dilihatkan adalah agama. Karena di agamanya ada makna, harus orang tahu. Kalau ada syiar dalamnya, salat ada berjamaah, kalau ada bahagia, ada puasa di bulan Ramadan. Kalau yang ada zakatnya itu syiar agama. Kalau ibu kumpul berjamaah tadi syiarnya, tapi isinya la ilaha illallah. Ada boleh kamu ada isinya kayak itu. Apabila ada kamu maka lain yang diperjuangkan. Yang berjuangkan maknanya kemuliaan, bisa memperjuangkan pribadi, bisa memperjuangkan mencari dunia itu duit dan harta benda. Kalau hal zuhdi, ada penang pertama orang semata mandang dirinya, lalu banyak kesalahan, ya bisi Tuhan nang menakutannya apabila kada mengampuni disiksanya, lalu dinamai orang zuhud. Ada kawan bergaul, ya mana bergaul masih atas salah, kayak hendak guring masih atas salah, kena makan nyaman masih atas salah, masih atas salah kayak itu semua. Ada kawan nyaman hidup. Kalau disebut zuhud tarkud dunia, meninggalkan dunia. Rasulullah itu imam orang zuhud, tetapi sidik kada menganggap makna dia menggawini salah ada. Karena zuhudnya zuhud ma'rifat. Zuhudnya zuhud makam, nah itu memulai kita. Artinya kita ini beruyuh aja. Karena unsur kehabisannya supaya jadi wali Allah Ta'ala, itulah memulainya ada pangkat. Yang kedua, hal ahli inayah muwaddah, orang yang memandang pertolongan Allah dan cinta kepada Allah. Bisa dimaknai awal saat ahli takwa, orang martabat syariat, pasanya syakdul ma'rif. Ta'rif, orang martabat yang kedua, ma'rifat. Ahli haqdah, pasanya ahli ma'rifah. Yang pertama itu orang yang di waktu asalnya ada tahu di agama, baru tahu. Yang kedua hal orang ma'rifat. Sebenarnya agama itu apa? Nah itu. Ya kalau siapa Hasan radhiyallahu anhu arif man araf tashhid zaman atau bijari min Allah Ta'ala. Engkar kaisan nilai azkuru ala Allah la'allakum tuflihun.
bermula nang marifat orang mengena ia akan sangat susahnya nang bernama waktu atau dunia kehidupan, tetapi dipandangnya pada segala kasih sayang nang berlaku dari Allah Ta'ala atas dirinya, maka karena kejahatan dirinya pada kebaikan Allah, ada dia nampakin lagi kita. Allah Ta'ala berbuat baik seluruhnya. Nah, ada baiknya tuh ingat kita, tapi ingat kita pada baik tuh kada ada. Karena hancur labur. Azkuru Allah, hendaklah kamu memandang, mengingat akan segala nikmat Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Nikmat Allah yang diingat supaya beruntung. Terjalan olehnya. Yang kedua, apa isinya? Sebenarnya isinya supaya hati jangan sedih. Karena apa yang disedihkan, kita hendak ada bedanya juga, kita hendak ada bedanya juga. Apanya aja. Lebih baik besi Allah nang mengatur apa nang diaturnya seluruh isinya baik, kan lebih baik kayak itu. Ada yang bedanya. Hendak guling takutan masih guling pas mati. Kalau takutan guling gelisah lo kada kau guling sama sekali, karena takutan mati. Dan berapa banyak orang yang kayak itu kada kau guling karena takutan mati, mesti mati sekali. Kan seperti itu. Ada Allah Ta'ala menjanji sudah umur itu sudah bebatas. Artinya kada sebab guling matinya orang dah, sebab memang habis umur. Ini kan makna arti misi Tuhan. Hanya mazkuru Allah, nah itu membawa kita lalu biasa karena mengantuk kita guling. Mengantuk ya, yang kali mengantuk ya kali udah guling. Atau bahasa secara pada adat, pada martabat maksudnya karamnya kita kepada Allah Ta'ala. Suatu saat kita nih kayak jahirnya kita itu diumpamakan seperti kadada sebenarnya ya kayak guling kan. Rasulullah SAW mencontohkan guling itu adalah kematian saudara mati kayak gitu. Tetapi guling bukan mati. Si hamba itu sebenarnya kalau ia jujur mengenal Allah, sebenarnya kan ada. Tetapi seolah-olah hamba itu kayak ada. Nah ini namulah malaikat. Sehingga hamba tadi kalau dipadahkan pada dia pindah makan minum orangnya negara. Kalau diitihi dengan sebaik-baiknya melihat dasar kadada si hamba jahirnya jangan kayak ada. Yang ada itu gawian orang tadi di dalam jahirnya hamba itu kan beda ya kalau tuh hendak ada kewajiban, ada hendak ada kewajiban karena yang diterima gawian orang. Nah masuklah di situ di dalam kata memandang untuk agar supaya terganti itu tadi dengan pemberian yang baik di dalam diri kita. Allah yang memberi, kitanya melihat di dalam yang melihat itu pun pemberiannya juga. Jadi yang dilihat pemberiannya, yang melihat pemberiannya juga. Lalu tunggal la ilaha tiada mawujud, tiada berbuat kecuali Allah. Kayak model keluar kalau kita tadi kayak bisa memandang padahal ada juga. Nah ini maknanya. Faqalilna amma masyuri min ahlillah khairun katsira min amal ma'ruf ittaqsina nafsi irsyad taqsil la yakhluq li syirki bit taqdir.
Sedikit amal ibadah serta memandang Allah Ta'ala yang maulahnya, nikmatnya lebih baik daripada banyak amal ibadah serta memandang diri kita yang menggawinya. Karena di dalam memandang diri kita yang kekurangan ini tidak sunyi daripada kata syirik, kata bersekutu Allah Ta'ala, takdir pada hakikatnya. Ada Syekh Hasan radhiyallahu anhu itu sambungannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim dan alimna ma yanfa'una zidna ilman tanfa'una bihi. Alhamdulillah.